Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Gishik Gampung Menasah Masjid, yang sama-sama kita muliakan Abu Imam Syekh Masjid Al-Mabrur, yang sama-sama kita pemulia pengurus masjid, PKM Masjid, remaja masjid, yang sama-sama kita pemulia seluruh hadirin dan hadirat sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir pada malam yang ke-10 insya-Allah. Ke-10 insya-Allah kita bandu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kelebihan daripada bulan Ramadan, salah satu kelebihan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan nepetun Al-Quran di Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, disampaikan kepada umat. Al-Quran merupakan kitab umat Islam. Al-Quran merupakan penyempurnaan daripada kitab-kitab sebelumnya. Salah satu rukun iman yang harus kita imani adalah beriman kepada kitab-kitab. Al-Quran adalah penyempurnaan daripada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, penyempurnaan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, penyempurnaan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan penyempurnaan Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Penyempurnaan kitab-kitab ini kemudian disempurnakan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu ataupun Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sudah meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk. Dalam beberapa ayat yang lain Allah sampaikan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu petunjuk. Tapi apa yang kemudian terjadi hari ini? Hari ini kita melihat seakan-akan Al-Quran menjadi jauh bersama kita. Kita tidak lagi menjadi sahabat Al-Quran. Jangankan kita, anak-anak kita sekarang ini tidak menjadi daripada sahabat-sahabat Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan heran kalau sekarang banyak terjadi kenakalan-kenakalan remaja. Tak usah kita perlu herankan banyak sekali begal-begal. Ada perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi di sekitar kita yang begitu mudah dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kalau kita mengandalkan kepolisian, jelas setelah dia ditangkap, dia dibina beberapa hari, dibina beberapa bulan dalam sel, dilepaskan kembali. Ketika isi dalam tubuhnya tidak ada Al-Quran sebagai pedoman daripada kehidupannya, maka itu akan berulang kembali kejahatan tersebut kepada dirinya. Hari ini umat Islam jelas tidak menjadikan lagi Al-Quran sebagai pedoman. Itanyo tajbah yang pasti, tacok yang hana pasti dalam udip kedanyo. Nyala kemaah. Undang-undang yang dibuat oleh manusia itu tidak ada kepastian. Tabuh anggota dewan dipegang undang-undang 5 tahun. 5 tahun dirubah alam di anggota dewan yang lain. Kenapa? Dianggap tidak relevan, tidak layak. Undang-undang sekarang kita gunakan 5 tahun yang akan datang. Tapi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 1445 tahun yang silam masih relevan kita gunakan sekarang, tapi malah kita menjauh daripada Al-Quran. Para ulama, beberapa sejarah kita baca, mengartikan Ramadan itu hanya 2. Para ulama-ulama besar mengartikan Ramadan itu hanya 2. Yang pertama adalah mereka mengartikan Ramadan sebagai bulan Quran atau bulan untuk membaca Al-Quran.
Yang kedua, mereka mengartikan Ramadanlah bulan untuk berbagi antar sesama. Hanya dua Ramadan diartikan oleh para ulama. Saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah 2 hari kemarin, puasa pertama, puasa kedua, dapat melaksanakan ibadah puasa di tanah suci. Saya berumrah bersama keluarga. Apa yang saya dapatkan di sana sungguh sangat berbeda dengan keadaan kita di sini. Di Ramadan pertama dan Ramadan kedua di Masjidil Haram itu dipenuhi dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Tak sanggup mereka duduk, mereka sambil berdiri. Tak sanggup berdiri sambil berjalan. Bahkan mereka sambil tidur membaca Al-Quran. Karena mereka mengatakan di samping saya ini, hada syahrul Quran. Ini bulannya Al-Quran dan kita harus membaca Al-Quran. Dan kita melewati ini. Mustahil, Bu. Menyalam bulan Ramadan hana tak baca Quran, mustahil bulan lain tak baca Quran. Yang mustahil. Menyalam bulan Ramadan hana tamat Quran, mustahil lah bulan lain tamat Quran. Dan hari ini Al-Quran menjadi penghias-penghias belaka. Pajan tak perlu Al-Quran benar Quran di rumah tu, mati ayat. Pajan perlu Quran di rumah tu 7 mak ada. Pajan perlu Quran di rumah tu 10 huruf syi. Wate nam nu anu air rumah tu laki Quran di ku imur tak baca Quran tu Quran. Dan hari ini tidak menjadi sahabat bagi anak-anak kita lagi Al-Quran. Mohon maaf, yang buat orangnya anak-anak Amin SD, anak SMP hana lebut. Yang kita khawatirkan apa? Cahaya Al-Quran hilang dari bumi Aceh. Yang kita khawatirkan apa? Cahaya Al-Quran hilang di sekitar kita. Ketika kita tidak lagi bercahaya dengan cahaya Al-Quran, tunggulah kegelapan akan datang. Nyorongnya akan terbukti itu. Kita yang buat peliti-peliti yang kerja bakan tu boleh. Anak-anak mi naik drop naik baca Quran, naik abut lah. Jibut, naik semayang. Tidak ada. Ketika kehilangan cahaya Al-Quran, ketika kehilangan cahaya agama, ketika kehilangan cahaya Allah, maka percayalah kita berjalan di tengah kegelapan. Ketika kita tidak lagi berhukum kepada hukum Quran, ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, maka tunggulah kehancuran yang kita akan dapat. Yang orangnya kagak meri-meri itu. Al-Quran ada tamat matli, ulam yang menyangkut dengan pribadi dia. Menyikap kenal-kenal pribadi itu adalah baik Al-Quran, baik ekstrim tak. Yang bahasa-bahasa orangnya, baik ekstrim tak menjadi umat bahasa Al-Quran. Yang mangat-mangat mentang lah, ibadah yang mangat lah. Akhirnya apa? Kemaksiatan meraja di masyarakat tanpa lagi ada pedoman arah kehidupan dalam masyarakat. Boleh kita buka sedikit sejarah. Bagaimana Umar Ibn Khattab, seorang pemuda pada waktu itu, berdiri di garda terdepan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Umar Ibn Khattab, hero pemuda yang berdiri di garda terdepan untuk menjadi musuh Nabi Muhammad. Bahkan gepegah di Umar Ibn Khattab, dimanapun aku akan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad, akan kupenggal lehernya karena dia telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Apa yang terjadi? Ternyata Allah bukakan pintu hati yang keras daripada Umar Ibn Khattab setelah dia mendengarkan surat Al-Quran, surat Toha ayat ke-11. Innani anallahu fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Setelah dia mendengarkan bacaan Al-Quran daripada adik perempuannya, luluh hatinya. Bagaimana kekuatan Al-Quran kemudian bisa meluluhkan seorang Umar Ibn Khattab yang dulunya menjadi pembenci Islam, pada akhirnya menjadi orang di garda terdepan membela Rasulullah Muhammad SAW. Begitulah kekuatan Al-Quran. Tanya hanali nyala kemah. Bak rumah-rumah je hanali beut menjadi jino. Nyala kemah. Jujur kita sampaikan. Jino beut-beut ajo bak dengku-dengku sagai. Ajo bak rumah beut. Dengku na wartu hendak miat hero dengku. Tanya bahkan orangnya la kemah lalu dengan alat-alat komunikasi yang nabak getanya. Bahkan hari ini mohon maaf, yang di masjid yang seharusnya kita mendengarkan suara bacaan Al-Quran, sudah sering kita mendengarkan suara-suara lantunan lagu. Bahkan waktu imam gedang ke imam pada suatu hari, imam Masjidil Haram Sudais pernah menangis geklik ketika seorang jamaah berbunyi HP-nya dalam Masjidil Haram. Putra gepegah di Imam As-Sudais, aku tak pernah mendengarkan musik di rumahku, bahkan aku mendengarkan musik di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hantam lung dengar su musik di rumah lu, tapi truk masjid musik ku dengar daripada HP-HP jamaah sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain bagi kita untuk kembali kepada Allah. Kita jadikan Allah sebagai tujuan hidup.
Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai suri toladan kehidupan kita, dan kita jadikan Al-Quran sebagai undang-undang kehidupan kita. Benda penting. Ketika kita mengambil undang-undang, ketika kita mengambil pedoman, ketika kita mengambil petunjuk selain daripada Al-Quran, percayalah, Al-Quran segala-galanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u war rahmah. Allah kata dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat, syifaun wa rahmah, dan rahmah lil mukminin, bagi orang-orang mukmin. Awak kafir mentang icak Quran, nya bola lampu yang pegaknya nunggu, pegat dia awak kafir bola lampunya nunggu atas penelitian daripada ayat Al-Quran. Maka kita sebagai orang Islam tidak kemudian menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Banyak sekali pelajaran-pelajaran nunggu. Apapun ilmu yang ada kita pelajari hari ini, sumbernya daripada Al-Quran. Bahkan yang sangat lucunya adalah orang-orang Islam kemudian meninggalkan Al-Quran yang notabene-nya adalah itu kitab mereka sendiri. Kalau mahu ke negara anak-anak udahnya makin hana galak ke agama. Negara noranya nak pembicaraan, apakah itu di televisi, apa di tempat-tempat perkumpulan. Siapa yang memusuhi Islam? Orangnya musuh Islam. Apakah orang kafir? Tidak. Dalam debat-debat pemilu baru saja negara. Cik menyenang perhatikan. Dalam debat-debat politik selama ini, siapa yang menjadi musuh Islam? Ternyata yang menjadi musuh Islam adalah orang-orang Islam sendiri. Tangkuluk ubi beraya, kopiah ubi beraya, syurban ubi beraya. Tapi omongan-omongannya menyakiti Islam. Bicaranya kemudian menyakitkan hati orang Islam. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena mereka tak lagi cinta kepada agama. Kalan-kalan bak media sosial yang menghujat agama anak-anak Islam, yang menghakimi agama anak-anak Islam. Kenapa? Ketika dia tidak lagi membaca Al-Quran, ketika dia tidak lagi mentadabbur Al-Quran, ketika dia tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, maka percayalah mereka akan memusuhi Al-Quran. An-nas al-jahilu karihu ma jahilu, an-nasu karihu ma jahilu. Begitu manusia akan membenci kepada sesuatu yang dia tidak bisa. Menyokah hanjir di Al-Quran, dibaca hanjir, maka dia akan benci kepada Al-Quran. Karena dianggap Al-Quran banyak larangan, Al-Quran letak batasan-batasan, nyo hanjir, je hanjir. Kenapa? Karena memang selama ini dia tidak menjadi sahabat daripada Al-Quran, maka pada akhirnya dia akan menjadi pembenci daripada Al-Quran. Maka kaum muslimin sebagai kesimpulan, namanya terawih hanya dedan. Karena ramai yang mencet. Yang karena idanya cik menan aku. Yang menyelam masjid yang tengah lagi yang karat-karat tu. Yang yang saya baimu parah. Tapi yang lucu ada tebi heno nunggu bagi kedai kopi. Tak duduk dari trim dia. Bagi kedai kopi duduk pegah-pegah apa dua hana ada teh. Menyebab lu menyan menor itanyo tu nyabe tu. Itanyo menyatakan kalian ada alung pribadi tu. Menyatakan kalian roh tak ahli syurga ahli neraka ada tu. Tingkat bak roh dia pada pegah-pegah bak kau. Tingkat roh ada tu. Tingkat haid taduk dalam masjid mentang kamari. Tingkat panjang baca doa iku. Tingkat panjang baca ayat iku kamari nak. Nya kamari iku. Tingkat dikitanya betah dalam masjid kamari iku. Kita betah bak kedai kopi kamari iku. Nya iku. Nya menyatakan aja mati di malamnya iku. Menyatakan mbak arot cocok datang mau syurga hana cocok. Hana betah dalam masjid tu. Rata-rata orang Indonesia lu kala tu waktu malam tarawih tu 2 buah rakaat kayak gedam di Mekah nya hai li taboh rakaat awaknya nunggu di tengah haji mdayo tengok tengah haji insyaallah isya-isya uti-uti tarawih kali tu maka hai datang dia tu sekalian yang nyo bulan ke nyo bulan Ramadan bulan berkumpul daripada semua kebaikan, maka menyambulannya hana ada ibadah hana boleh lain benda penting, menyambulannya hana terjauh masjid hana le boleh lain jauh masjid benda penting, menyambulannya hana le dalam sedekah hana le boleh lain. Kalau bulan ini kita tidak memperbaiki diri, tidak ada bulan lain, maka kesempatan yang Allah berikan paling kurang dalam bulan Ramadan nyo itanya paling kurang berkhatam Al-Quran malai dari ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita umat Islam punya kitab yang bernama Al-Quran, kemudian kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan kita tidak pernah sekalipun mengkhatam daripada Al-Quran. Waktu kitanya tengah di malaikat dalam kubur, madza kita buka, apa pertanyaan jawaban yang harus kita berikan kepada malaikat.
Ketika di dunia kita tak pernah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tak pernah membaca Al-Quran, tak pernah menghafal Al-Quran, tak pernah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Lakemah, dua buah hadis tentang longcok. Sebagai kesimpulan, Al-Quran di alam kubur akan menjadi cahaya besok di alam kubur. Yang pertama, Al-Quran, setiap ayat yang kita baca, setiap surat yang kita baca, sehingga akan jadi cahaya sehingga dalam alam kubur. Yang kedua, di padang mahsyar, ketika tak ada sahabat, di padang mahsyar, ketika tak ada anak, ketika tak ada istri yang membantu kita, tak ada sahabat yang membantu kita, percayalah, Al-Quran yang kita baca di dunia ini syafi'an lahu, akan datang sebagai pemberi syafaat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.